Serius Ben, kau sudah menggabungkan dua ayat, kau potong satu, pasang satu, itu tidak baik, itu buruk, itu namanya pengecut. Baca ulang Amin Rasul. Romo naik langsung marah-marah. Gini Romo. Bukan marah, hanya karena engkau telah melakukan sebuah hal yang bahaya sekali dalam kitab suci. Kenapa? Karena menurut, engkau baca langsung ke Amsal 30 ayat 5 dan 6. Barang siapa menambahkan sesuatu, engkau adalah pendusta. Makanya saya bilang itu karena ayat itu mau omong seperti itu. Sabda Tuhan itu murni. Barang siapa menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalamnya, dia akan dinamakan pendusta. Bukan saya ngomong. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Wah. Karena engkau pendusta, engkau tambahkan, kau penggal ayat 27, kau tidak mau pakai sebagian yang di belakang, kau ambil ayat 29 yang sebagian di belakang, kau sambung di situ. Infusi yang membuat orang jadi bodoh nanti. Romo ada sekarang kita baca Amsal 30 ayat 5 dan 6. Yang tambah sembarang sabda Tuhan yang murni itu, dia adalah pendusta. Bantu dulu Iman Rasul. Jadi kalau serius Ben, kalau engkau pendeta, kau jujur saja. Jujur. Jangan tambah pasang ayat yang potong di sini, kau supaya jangan terus transubstansi yang muncul, kau hilangkan tubuh dan darah, kau tidak pasang, langsung kau pasang di dalam mendatangkan hukuman untuk dirinya sendiri. Itu tidak boleh, serius Ben. Baca Amsalnya dulu Iman Rasuli 30 ayat 5 dan 6. Ini masih cari mungkin ini teman-teman. Amsal perjanjian lama. Izin Romo bacakan. Ya Manbio, baca untuk dia yang tambah sembarang tadi. Saya tidak marah, hanya saya tidak enak. Sabda Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Iman Rasul, engkau siap dulu Ibrani 4 ayat 12 setelah membaca Amsal 30 ayat 5 dan 6. Masih mending ngomong sama Pak Alexandria ya, dengan Romo. Serius. Saya rasa tidak enak. Sudah tipu, tambah ayat, pasang ayat suka-suka itu. Baca dulu Manbio. Gimana ya? Semua firman Allah itu murni. Poin kita Dia bukan adalah serius Ben, bukan itu. Kita omongkan transubstansi. Hanya tadi kenapa, pertanyaan saya, kenapa ayat 27 kau tidak mau baca semua, kau tambah dengan 29 bagian belakang ekornya. Itu yang saya tanya engkau. Kalau menambahkan sesuatu ayat, tambah, potong yang kau tidak mau pakai, kau pasang yang di sebelah. Jadi Amsal yang omong ini, baca Amsal itu dulu. Apa bedanya Pak? Itu sama pengertian. Sebentar dulu kita baca Amsal karena aku sudah potong sembarang ayat. Pak, saya TB2, engkau tidak, TB2 tidak bunyi begitu. Anda tidak mengerti yang TB2. Jadi kamu yang dibaca oleh Iman Rasul ini TB2, serius Ben. Iya, Tuh Protestan punya yang dikeluarkan lagi. Tadi engkau sudah baca karena engkau takut mengaku berdosa kepada tubuh dan darah. Itu yang kau tidak mau baca. Kau sakit. Coba Romo menalar. Manbio sekarang yang tambah dan kurang. Manbio engkau baca dulu. Yang tambah kan sabda Allah itu. Kecuali serius Ben, kita dengar dulu Amsal 30 ayat 5 dan 6. Romo begini tidak bisa. Tidak. Kita dengar dulu yang menambahkan tadi itu. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu dan engkau tidak dianggap pendusta. Dan pendusta tidak bisa masuk kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 27. Jangan tambahkan sesuatu dalam firman. Kalau kau tambahkan di situ, engkau dikatakan pendusta. Dan pendusta tidak masuk kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 27. Namun, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejijian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang menambahkan sesuatu dalam kitab-kitab ini, nubuatan-nubuatan ini nih, Wahyu 22 ayat 18. Engkau sudah tambah tadi. Kau potong yang 29 punya, yang kau potong 27 pisahkan, kau potong 29 pisahkan, kau ambil setengahnya dari 27, kau pasang setengahnya dari 29. Seolah-olah dengar enak di situ. Ternyata pembodohan dan pendustaan. Yang menambahkan sesuatu, Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu serius, engkau sudah tambahkan tadi. Jika seseorang hearing namanya red herring Romo.
Bukan. Yang Dengar dimaksud dulu, dengar kan dulu. bukan Nanti sebenarnya kita Romo. kembali ke ayat yang engkau tidak baca semua. Pengertiannya di Serius, nanti saya kembali ke sana. Hanya kau tadi sudah tambahkan sesuatu yang tidak ada di sana. Kau penggal-penggal suka-suka. Sekarang yang menambahkan, bantu dulu, Manbio. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Sekarang saya kembali ke serius Ben. Tolong lebih serius dan lebih jujur. Engkau baca kembali 1 Korintus, Alkitab yang ada di kop tangan. 1 Korintus 11 ayat 27. Baca ulang, Mo. Tidak, suruh dia baca sendiri. Dan dia harus jujur bacanya. Oke. Saya baca ya yang di ini ya. 1 Korintus 11 ayat 27 sesuai yang ada di dalam. Ya, Romo. Jadi Tadi engkau nanti jujur dengan sendiri bahwa engkau tadi tidak baca seperti itu. Romo mengerti tidak yang Engkau dimaksud? baca dulu. Romo mengerti tidak yang dimaksud? Engkau baca dulu. Serius, saya serius nih. Semoga engkau serius dulu. Engkau baca dulu. Mencurigai 1 bahwa Korintus 11 ayat 27 engkau baca. kalau dari TB1 ke TB2 itu Baca dulu TB2 yang ada padamu. Engkau baca dulu. karena yang dimaksud menambahkan itu adalah pengertiannya dirubah. Baca dulu yang ada di dalam TB2. Baca dulu. Yang lebih enak, yang lebih Baca dulu, serius. Baca dulu supaya semua orang tahu di sini. Aduh. Kenapa engkau takut baca di situ? Kau baca dulu. Dia mau kabur lagi, Romo. Baca dulu, serius Ben. Ini serius nih. Kau baca sesuai dengan kitab suci yang ada di tanganmu. Apakah engkau tadi tambahkan atau tidak? Penggalkan atau tidak? Kau baca dulu. Gini, oke, jadi saya baca. Tapi pengertiannya begini, menambahkan bukan. Engkau baca dulu, serius Saya Ben. membaca Baca dulu. dengan menalar sesuai dengan prinsip. Baca dulu yang ada di situ. Itu bukan. Waduh, tadi dia mau baca. Biar Iman serius engkau baca. Iman, malaslah. Baik, Romo. Baca dulu man dia takut. Ayat ini memukul dia. Bukan takut. Engkau baca, kalau itu engkau baca dulu. Romo, makanya saya bilang cara Baca diskusi dulu. Romo khotbah aja di mimbar. Lah. Baca dulu baru khotbah, bukan khotbah Baru dulu. kau baca dulu. Aduh, ini Tapi sesuai, Mandio, engkau juga lihat di TB2-mu. Iman Rasul, engkau lihat dulu. Apakah dia baca sesuai atau tidak? Siap, Romo. Serius, baca semua. Ahli kitab suci baca kok. Sesuai yang ada dalam. saya harus jelaskan dulu. Romo kayaknya. Apa kejelas? Kau baca dulu baru jelas. Bagaimana? Romo. Dibaca dulu, Kalau Paman. kita mau membahas Baca dulu, jangan dulu khotbah. Romo, mulutnya dijaga kayak Iya, saya kan bilang, saya jaga apa tadi? Saya omong kau bodoh, tidak, saya bilang baca dulu. tidak, maksudnya jangan kayak di pasar, Romo. Diskusi Baca dulu, setelah itu baru khotbah. Jangan dulu jelaskan sebelum kita tahu ayatnya mana. tempatkanlah diri Romo itu seperti orang yang Luruskan dulu salah pengertian ini, Paman Serius Ben. Kan kita omong tentang transubstansi. Serius, Ben. Kita serius. Kau baca ayat itu, kau sakit kah baca ayat itu? Emang kalau iblis baca kitab suci sakit, Romo? Oh, kita baca untuk dia karena dia tidak mau baca ayat itu. Itu transubstansi, ada bukti dari transubstansi di ayat itu. tapi kalau diskusi tema itu apa? Kita fokus Itu kan ngomong transubstansi, baca dulu. Dia tidak mau baca. Biar kita baca dulu. Malas lah orang ini. Supaya saya mau baca. Ya. Silakan, Paman. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. saya klarifikasi lagi ya. Kenapa dia potong kalau kita mau baca ini? Aduh, Mau dengar kitab suci ya? Panasan ya? Akan melaporkan kalian yang bawa-bawa namanya. Saya bilang ya, jangan bawa-bawa nama orang. Beliau itu sudah marah. Saya bilang begitu. kau datangkan dia ke sini dulu kalau begitu. Kita mau baca kitab suci, kau potong bagaimana? Itu mereka yang tulis di bawah ya urusan dia. Kita yang omong diskusin di atas. Saya sudah ngomong ulang-ulang, tidak boleh bawa nama. Iya urusan mereka di bawah lah, mereka yang nonton. Sekarang tolong kau baca dulu di situ. Lanjut. Serius Ben, kalau engkau pendeta, engkau baca sendiri ayat itu. Saya mau lihat engkau punya keberanian untuk baca sesuai dengan ada yang di ayat. Engkau baca, biar kasih dia baca saja. Baik, Romo. Kasih dia baca. Dia berani tidak baca ayat 27 dan ayat 29 sesuai yang ditulis.
Serius Ben, engkau baca. Tidak berani. Engkau pembuktian tadi dari engkau baca saja, saya minta engkau baca. Romo itu salah. Begini. Bukan soal cara saya minta dengan hormat dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tolong serius Ben, kau baca ayat itu dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tolong kau baca ayat itu. Mana kita mau diskusi kalau begini, Romo? Masih Diskusi saya suruh kau baca di situ, kau tidak mau. Kenapa? Ayat itu sakit, ayat itu kalau engkau baca. Romo mengatakan saya menambahkan. Itu tidak menambahkan, Romo. Kalau Romo mengerti cara menalar. Saudaraku, jangan dulu. Kenapa kau tambahkan? Karena begini. Saya jelaskan kenapa dia tambahkan, teman-teman. Iman Rasuli, engkau baca ayat 27 bagian pertama saja. Baik, Romo. Dia tambahkan begini. Ini ada rekaman loh. Dia tambahkan begini. 2 kali engkau ulang yang sama. Baik, Romo. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Tunggu, titik. Di situ dia titik. Dia ambil bagian kedua dari ayat 29. Engkau baca bagian kedua dari 29. Mendatangkan apa? Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Betul, Mo? Serius Ben, ternyata ayat 27 itu belum selesai. Baca kembali lengkap sekarang ayat 27. Dan ayat 29 kau ambil bagian belakang, kau tambah di ayat 27. Engkau bilang saya baca dengan menalar. Ternyata ayat itu kau tidak baca seluruhnya. Ini yang saya menyesal. Saya menyesal sekali. Baca kembali ayat, saya 2 kali dengar itu. Romo ngomong sendiri ya. Lektor saja omong satu kata salah, saya langsung tahu. Maka di sini kenapa engkau tidak jujur dengan ayat yang kau baca? Sekarang kita baca ayat 27, sangat bukti dari transubstansia. Kenapa? Karena kalau engkau tidak layak, kalau engkau tidak layak, engkau berdosa kepada tubuh dan darah. Karena itu roti dan anggur itu sudah di tubuh dan darah, maka kau bukan berdosa kepada roti, engkau bukan berdosa kepada cawan, tapi berdosa kepada tubuh dan darah. Karena dia tidak mau baca dan sakit kalau dia baca itu, sakit karena engkau siapkan Ibrani 4 ayat ke-12. Sabda Tuhan itu seperti apa? Iman, karena dia tidak jujur, tidak mau baca, kita baca untuk dia. Karena begini, Romo. Kalau diskusi Gimana? kalau mau lanjut kita diskusi, saya bukan mau dengar dia siapa, saya mau dengar. Mulutnya kayak pantai ayam, kok saya dengar dia buat apa? Cuman kalau mau diskusi kita diskusi. Pantai ayam. Ya, Dia bilang saya mulut macam patah ayam, tidak apa. Romo, Santai mohon saya. maaf ya Romo. Itu udah ad hominem Romo. Maaf saya. Atau minum. Ya. Oke, tidak mau. apa. Iya. Iya teman-teman, kenapa? Karena seorang Protestan dia potong ayatnya, dia pasang 29, dia gabung ke sini, itu tidak bagus. Kalian bisa mengerti tidak teman-teman yang ada di sini? Lalu yang kedua, kenapa dia tidak mau baca lengkap? Karena transubstansi ada di ayat itu. Baca ayat 27. Tidak apa dia mau omong banyak, bilang saya mulut pantat ayat urusan dia, nanti dia pun dosa untuk Tuhan Allah. Tapi kepada yang nonton di 95, kita jangan dibodohi oleh bodohnya seorang itu. Dia potong ayat, dia penggal, dia pasang dari sana, ambil dari sana, dia pasang ke sini. Dia ayat 2 kali dia baca begini teman-teman. Barang siapa tidak layak makan roti dan minum cawan, dia mendatangkan malapetaka untuk dirinya sendiri. Ayat itu 27 tidak bunyi seperti itu. 27 bunyi seperti apa Iman Rasuli? Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau itu tidak transubstansi Manwio, dia berdosa kepada roti dan Cawan. Cawan Tuhan. cawan. Hanya dia penggal, berdosa kepada tubuh dan darah. Dia tahu. Hanya dia tidak mau tahu. Makanya saya bilang itu pembodohan doktrinal. Ayat itu dia tidak mau baca lengkap. Sekarang dia ambil setengah dari ayat 29. Ayat 29, kalau kau makan itu, kau harus mengaku itu sebagai apa? Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dia penggal buang bagian pertama dari ayat 27, 2 kali dia buat. Dan dia gabungkan dengan bagian kedua dari ayat 29. 9. Ayat 29 dimulai dengan mengakui itu sebagai tubuh Tuhan. Tuhan.
Itu yang kenapa dia tidak mau baca. Saya minta dengan hormat kau baca ayatnya lengkap. Kenapa dia tidak mau baca lengkap? Lebih baik atau minum kan, mulut pantat ayam ke apa ke, itu yang dibuat oleh mereka. Kenapa ayat itu tidak mau baca? Kenapa? Karena sabda Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua.